Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Konsis Pro. Setelah kita membicarakan tentang sistem, maka hari ini kita akan membicarakan tentang sistem manajemen. Ya. Sistem manajemen kami definisikan sebagai suatu kerangka kerja, proses dan prosedur yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang terstruktur dan efisien. Sistem ini mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kerja serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mendorong inovasi. Secara lebih rinci, kita mengenal sistem manajemen ini meliputi PDCA atau kita lebih kenal dengan Deming Cycle. P dari kata perencanaan atau planning, D dengan do atau pelaksanaan, C dengan checking atau dalam arti lain monitoring, dan A adalah action atau acting atau improving atau tindakan itu sendiri yang menuju kepada peningkatan. Jadi dengan adanya PDCA ini cukup memberi referensi atau guidance di dalam pelaksanaan sistem manajemen yang ada. Di antaranya yang kita kenal dan sangat populer di dunia industri adalah sistem manajemen mutu atau kita kenal dengan ISO 9001 yang memang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, peningkatan kualitas produk atau layanan. Layanan ini dalam arti jasa. Jadi untuk ISO 9001 itu tidak berfokus terhadap produk saja. Ada beberapa perusahaan yang sifatnya jasa juga memakai standar atau sistem manajemen ISO 9001. Ada lagi sistem manajemen lingkungan atau kita kenal dengan ISO 14001. Ini berfokus pada pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan organisasi. Jadi secara garis besar, manfaat sistem manajemen yang diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi sekali lagi, efisien adalah penggunaan sumber daya seminimal mungkin, tapi efektif tercapai tujuannya. Meningkatkan produktivitas artinya dengan sumber daya yang sama hasilnya lebih besar. Yang kedua, mengurangi resiko dan biaya. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini jangan dilupakan bahwasanya di dalam suatu perusahaan pasti ada owner, shareholder, kemudian karyawan itu sendiri termasuk dari tim manajemen, kemudian supplier, dan yang berkepentingan seperti masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan budaya organisasi yang positif. Kalau sebuah organisasi sistemnya bagus, maka budaya atau kebiasaan itu akan dilaksanakan tanpa ada rasa keberatan dari semua pemangku kepentingan. Manfaat sistem manajemen yang diterapkan dengan baik berikutnya adalah pengembangan budaya organisasi yang positif. Jadi kalau sistem yang baik dilaksanakan secara konsisten, otomatis akan melahirkan budaya yang baik. Jadi seluruh personel yang terlibat di dalam organisasi tersebut atau perusahaan, mereka melaksanakannya secara sukarela dari awal mereka join sampai akhir mereka join. Kemudian ada lagi manfaat berikutnya adalah peningkatan daya saing perusahaan. Dengan efisiensi yang telah dicapai dengan baik oleh suatu perusahaan, maka mereka bisa bersaing dengan baik, terutama nilai jualnya sehingga profitnya semakin meningkat. Yang terakhir adalah peningkatan inovasi dan perbaikan berkelanjutan atau peningkatan berkelanjutan, atau bahasa Inggrisnya continuous improvement atau continual improvement. Jadi dengan adanya sistem yang baik, inovasi bisa dilaksanakan karena seluruh komponen, khususnya personel yang ada di organisasi tersebut, saling bekerja sama, saling support sehingga mereka bekerja secara profesional. Satu saja ada personel yang tidak profesional dalam bekerja, itu akan menghalangi pihak-pihak lain atau personel lain untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya inovasi dan peningkatan berkelanjutan akan susah untuk dilaksanakan. Itulah apa yang dimaksud dengan sistem manajemen. Sampai jumpa lagi dengan topik berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.